pemirsa, selamat datang di Dialog Khusus Davika TV bersama saya, Vinda Sela. Pemirsa, sebagai negara berideologikan Pancasila, maka salah satu sila yang paling kita kenal adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk juga pasti kita berbicara soal pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Namun, seperti apa kondisi real yang berada di lapangan? Salah satunya adalah di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kita akan membahas pada tema yang menarik, yaitu implementasi sila kelima di Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan narasumber saya yang telah hadir pada hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu, yaitu Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Imam Fakturoji. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kita akan berbincang-bincang kembali nih soal tema yang menarik, karena ini luas sekali ya Pak ya. Mungkin saya awalinya dengan suatu hal yang sangat mendasar bagi kebutuhan seluruh masyarakat sebagai manusia, yaitu soal kesehatan. Boleh ya kita berbicara soal kesehatan, apa saja sebetulnya kebijakan di bidang kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah? Ya, terima kasih Mbak Vinda. Jadi kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat ya. Jadi pemerintah daerah ini menaruh concern yang cukup serius dengan isu kesehatan ini. Jadi ada kebijakan yang memang mendorong dalam rangka pemenuhan kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat. Kebijakan yang paling utama yaitu kita mendorong penyediaan fasilitas kesehatan dengan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi puskesmas yang merupakan layanan primer yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi pemerintah daerah concern benar hari ini puskes kita cukup baik ya, baik infrastrukturnya, tenaga medisnya, termasuk juga perlengkapannya. Kemudian yang berikutnya, kita bagaimana pemenuhan untuk di sektor kesehatan ini standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Jadi kurang lebih ada 12 standar pelayanan minimal, mulai dari penanganan kaitan dengan kesehatan ibu hamil, bersalin, sampai dengan berkaitan dengan jaminan sosial bagi masyarakat. Sangat banyak sekali dan itu tersebar di Kabupaten Lampung Tengah? Sangat banyak sekali, dan memang ini menjadi prioritas pembangunan yang paling utama, karena memang juga selalu kita evaluasi secara berkala capaian pembangunan di bidang kesehatan ini. Iya, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Oh, pendidikannya bagus tapi kalau tidak sehat, sedih juga kan ya. Baik, tadi sempat disampaikan terkait dengan puskesmas yang tersebar mungkin di Kabupaten Lampung Tengah. Ada berapa Pak perkiraan puskesmas kita? Kita ada 39 puskesmas se Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian kita ada 7 puskesmas yang kita menangani rawat inap. 7 puskesmas ini menangani kegawat daruratan. Kemudian sampai dengan hari ini kurang lebih ada 60 puskesmas yang kita lakukan rehabilitasi, perbaikan, pembangunan. Kemudian juga termasuk puskesmas pembantu yang ada di kampung-kampung kita. Ada kurang lebih 23 unit yang kita juga perbaiki. Artinya terus dilengkapi. Terus dilengkapi layanannya. Baik. Kalau berbicara soal kesehatan, apa sih Pak sebetulnya tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh pemerintah kabupaten terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat kita? Ya, isu hari ini sebenarnya berkaitan dengan kesehatan ini tidak lepas dari isu kualitas sumber daya manusia ya. Jadi isu stunting. Stunting di Lampung Tengah ini angka yang cukup menantang untuk diselesaikan ya. Saya kira tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga seluruh pemangku kepentingan lintas sektor bersama-sama menuntaskan isu stunting ini. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia yang terbaru dirilis oleh Kementerian Kesehatan, 16,7% penduduk kita ini stunting, dan kurang lebih ada sekitar 4.000 balita yang berpotensi bermasalah, itu tersebar di 28 kecamatan. Nah, ini menjadi isu yang serius karena ini tidak hanya berkaitan dengan bayi yang stunting, tetapi juga kualitas generasi muda kita, genre
generasi betul, muda betul. kita, atau di dalam konteks stunting ini calon pengantin. Nah, betul. Jadi Bisa masuk kategori loh, iya, itu jadi juga. ketika calon pengantin ini tidak mendapatkan edukasi yang baik berkaitan dengan gizi, tidak memiliki tidak memelihara gizi yang baik untuk dirinya juga, tidak memiliki edukasi yang baik ketika kehamilan dan sebagainya, maka ini juga berpengaruh tumbuhnya stunting baru. Nah, ini menjadi tantangan dan pemerintah daerah terus melakukan inovasi yang melibatkan lintas sektor dalam rangka menangani isu stunting ini. Dan ini juga harus media perlu juga nih, Mbak, ikut juga menggaungkan kita untuk peduli dengan isu stunting. Terkait dengan kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah itu seperti apa, Pak? Ya, ini menarik sekali nih, Mbak, kaitan dengan perlindungan sosial. Jadi pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagaimana masyarakat kita, terutama yang tidak mampu, terlindungi berkaitan dengan BPJS kesehatannya. Nah, ini kita ada kebijakan untuk BPJS, PBI yang itu di-cover oleh pemerintah. Kemudian juga kita juga mengalokasikan anggaran dari sumber seperti dari DBH pajak rokok, kemudian cukai rokok, itu untuk mengcover DBH sawit juga, untuk mengcover kaitan dengan pekerja rentan. Nah, pekerja rentan yang di perkebunan, kemudian di sektor pertanian, sektor perdagangan. Nah, ini kita dorong sehingga dia terlindungi secara kesehatannya. Ketika dia ada terjadi kecelakaan kerja juga terlindungi juga. Jadi cakupan perlindungan sosial itu secara garis besar juga mencakup itu juga, ya, betul, Pak? betul. Baik, ini pembahasan kita sangat menarik, banyak sekali karena memang isu-isu pendidikan, kesehatan maupun perlindungan sosial adalah isu yang menarik dan sangat luas, yang mungkin akan banyak sekali informatif yang pasti akan diketahui oleh masyarakat yang menonton program ini. Tapi kita harus jeda sejenak, ya, Pak. Kita akan jeda sejenak, tetap di Dialog Khusus. Setiap manusia pada umumnya pernah mengalami apa yang disebut dengan sakit, sehingga kita sepatutnya telah mengerti bagaimana kondisi tubuh yang sakit, entah diri kita sendiri ataupun orang lain, saat kita serta orang-orang di sekitar kita mendapatkan berkah kesehatan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah yang dapat kita lakukan jika terdapat salah satu orang atau lebih dari kerabat kita yang mengalami sakit? Menjenguk merupakan bagian atas upaya kita untuk memberikan perhatian lebih kepada orang yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila kita menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakan kita agar diberi rahmat hingga pagi hari tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis di atas, kita dapat memahami tentang keutamaan dari menengok orang yang sedang sakit. Selain itu, tanpa kita sadari, sebenarnya menjenguk orang sakit memberikan beberapa manfaat untuk diri kita sendiri, seperti membangun ukhuwah, tali persaudaraan, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat memberi pelajaran kehidupan bagi kita. Inilah rutinitas seorang pemimpin yang bijak di Lampung Tengah, Haji Musa Ahmad, beserta istri Dr. Gigi Yuniar, secara rutin mengunjungi warganya yang sedang sakit. Menurut Musa Ahmad, program nyubuk subuh yang ia gelontorkan secara tidak langsung
mengajak kepada jajarannya agar dapat memberi contoh kepada masyarakatnya untuk bangun lebih awal agar kita bisa beribadah dan memupuk kedisiplinan. Bupati mengaku kegiatan tersebut sebagai perwujudan komitmennya menjadikan Kabupaten Lampung Tengah yang terbaik dan maju. Dengan didampingi Camat Bandar Mataram Eko Medianto, belum lama ini Jumat 20 September 2024, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad beserta istri Dr. Gigi Yuniar mengunjungi warganya yang sedang sakit. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad mengatakan, "Tiada api tanpa asap. Seperti itu rasa sakit yang muncul pada tubuh seseorang. Mayoritas orang yang sakit menyadari mengenai kelalaiannya yang dapat menyebabkan dia menjadi sakit adalah saat dimana dia sedang sakit atau telah sakit. Mayoritas orang yang sedang sakit menyadari mengenai kelalaiannya yang dapat menyebabkan dia menjadi sakit adalah saat dimana dia sedang atau telah sakit. Sehingga dalam percakapan yang ada ketika kita menjenguk orang yang sakit, tentu si sakit tak lupa berpesan kepada kita agar lebih berhati-hati dalam mengatur pola makan maupun kebiasaan hidup lainnya. Hal tersebut tentu menjadi cermin bagi kita dalam menjalani kehidupan agar tidak sakit seperti mereka." Setelah mengetahui potongan kecil dari hikmah menjenguk orang sakit seperti yang telah disebutkan, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad mengingatkan kepada kita semua, masihkah kita ragu untuk meluangkan waktu untuk menengok kerabat kita yang sedang sakit? Pepatah berkata, kesempatan yang sama tidak datang dua kali. Di sisi lain, kita tak mengerti bagaimana akhir kehidupan dari seorang manusia. Untuk itu, Musa Ahmad mengajak, mari kita pertajam rasa persatuan, rasa simpati kita terhadap sesama. Salah satunya dengan menjenguk kerabat kita yang sedang sakit. Pak Bupati kita yang Mbak ya, mohon diterima ya Mbak ya. Semoga bermanfaat ya. Cepat sehat, cepat sehat. Ada obatnya ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Davita TV yaitu Dialog Khusus pada hari ini. Ya, tadi kita berbicara soal kesehatan sebagai fondasi dasar yang memang kebutuhan dasar dari manusia tentunya ya, kesehatan. Selanjutnya kita bergeser sedikit ke ranah pendidikan karena ini juga adalah salah satu pokok yang penting juga dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan saya adalah, masih ada tidak sih Pak anak-anak di Lampung Tengah yang mungkin tidak bersekolah? Ya, pasti masih ada ya Pak ya. Karena memang kita lihat ini juga saya melihat kesadaran juga dari para orang tua masyarakat untuk mendorong anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan sampai dengan tuntas ya. Ini bisa kita lihat dari rata-rata lama sekolah kita ini baru 7,8 tahun. Kemudian harapan lama sekolah kita ini 13 tahun. Dan kita lihat di beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Tengah ini yang penerimaan untuk sekolah SMA-nya ini cukup rendah. Seperti itu. Jadi ini indikasi juga. Kemudian yang kedua, pendidikan ini kaitan juga nih dengan kemiskinan. Oke. Di dalam analisis data kita juga masih kurang lebih ada hampir 30% penduduk miskin ekstrim kita ini yang memang pendidikannya di bawah SMP. Masih banyak. Jadi memang ini relate datanya. Jadi ini yang perlu dorongan dari semua pihak, dari masyarakat untuk mendorong generasi muda kita untuk menuntaskan pendidikannya sampai dengan akhir.
Baik, apakah ada faktor terkait dengan kultur tertentu gitu yang mengakibatkan mungkin rendahnya pendidikan ini secara umum? Ya, saya kira mungkin kalau di 3 tahun terakhir ini mungkin bisa jadi juga dampak dari COVID kemarin ya. Jadi menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat itu juga berpengaruh. Yang kedua, kita tidak tahu apakah juga perkembangan teknologi digital ini ada dampaknya juga. Nah, ini yang perlu kita dalami bersama. Yang pasti kita harus bersama-sama mendorong, menyiapkan generasi muda. Kita kan sedang giat-giatnya membangun atau ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 nih. Betul. Nah, bagaimana mau menjadi Indonesia Emas kalau generasi muda kita tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak? Nah, itu dia tadi. Ya. Tapi sebetulnya di Lampung Tengah sendiri tantangan terbesarnya dalam dunia pendidikan itu sebetulnya apa, Pak? Kita ingin sebenarnya tantangannya bagaimana dunia pendidikan ini bisa menyerap atau secara langsung berkontribusi terhadap dunia kerja. Jadi Lampung Tengah ini daerah industri, banyak perusahaan-perusahaan besar. Nah, kita ingin generasi muda Lampung Tengah ini memiliki pendidikan yang terampil sehingga bisa langsung berkontribusi di dunia kerja dan bisa menghadapi tantangan era industri, era digital teknologi hari ini. Baik, namun di luar berbicara kultur, faktor-faktor lainnya terkait dengan jangkauan untuk mungkin anak-anak yang di pedalaman di Lampung Tengah ini, mungkin di kabupaten, ya mungkin akses-akses untuk menuju ke sekolah sendiri, apakah bisa dipastikan itu juga mudah untuk dilalui atau seperti apa? Ya, saya kira hari ini untuk akses dari masyarakat kepada layanan pendidikan baik SD, SMP dan SD SMP terutama yang menjadi kewenangan daerah, menjadi kewenangan kabupaten, itu sudah cukup baik sebenarnya ya, sudah cukup baik, sudah mudah dijangkau dan itu juga selaras dengan kebijakan kita membangun konektivitas antar kampung, antar kecamatan sehingga bisa mendorong juga bisa dimanfaatkan tadi itu untuk akses anak-anak sekolah, perbaikan infrastruktur. Saya kira kaitan dengan akses itu sudah cukup baik saya kira ya. Tinggal ini bagaimana mendorong kesadaran dari orang tua, dari masyarakat kita, dari lingkungan, kan itu ditentukan lingkungan juga supaya mereka ini semangat mengenyam pendidikan. Iya, artinya semuanya support ya dari mulai fasilitas menuju ke sekolah juga penting juga untuk dibangun kesadaran bahwa pendidikan itu juga penting. Ya, dan ini juga pemerintah memberikan stimulan juga ini, Mbak. Jadi kita memberikan seragam gratis bagi anak-anak SMP kita di seluruh wilayah Lampung Tengah ketika masuk pertama. Nah, ini juga salah satu dorongan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan minat belajar bagi warga kita. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Meskipun tidak bisa mengcover memenuhi seluruh siswa yang ada di Lampung Tengah, tapi 50% sudah kita berikan kepada anak-anak kita yang kurang mampu. Luar biasa sekali. Jadi agar antusiasnya jadi tidak terbebani soal seragam atau apa. Luar biasa sekali. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan kondisi indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Tengah sendiri seperti apa? Baik, ini cukup menarik juga. Jadi indeks pembangunan manusia kita ini pada level 73,39. Ini cukup baik sebenarnya. Ada beberapa komposit yang mengukur IPM ini, indeks pembangunan manusia. Ini yang pertama angka harapan hidup. Jadi kira-kira angka harapan hidup Lampung Tengah ini 74,17. Artinya gini, kalau bayi lahir di Lampung Tengah hari ini, maka diperkirakan usianya 74 tahun, diperkirakan begitu ya. Kemudian rata-rata lama sekolah kita, harapan lama sekolah kita ini 13 tahun. Nah, ini yang ingin kita dorong sehingga ini akan berpengaruh terhadap IPM, supaya IPM kita lebih naik juga. Termasuk juga di dalamnya ada pengeluaran per kapita kita sekitar 12,19 juta hari ini. Nah, ini BPS yang biasanya mengevaluasi ini. Nah, artinya dilihat dari sini sebenarnya sumber daya manusia Lampung Tengah ini cukup baik, cukup bisa bersaing dengan
indikator-indikator yang sudah ditetapkan, yang diukur tadi itu. Baik, ini menarik sekali pembahasan kita, mungkin masih banyak, nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Khusus. Belakangan ini kita dengar pemerintah lagi gencar-gencarnya bikin program pencegahan stunting. Apa sih stunting itu sebenarnya? Seberapa bahaya stunting? Dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, baik pertumbuhan badannya maupun otaknya. Anak yang stunting tinggi badannya akan lebih pendek dari anak lain seusianya. Pada kondisi stunting bisa terjadi gangguan pada proses pematangan sel saraf di otak yang bikin perubahan struktur dan fungsi otak sehingga bisa menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan kognitif atau kecerdasan anak. Selain itu, dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh jadi bikin gampang sakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, dan stroke saat dewasa nanti. Nah, semua itu bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa. Makanya stunting bisa merugikan bangsa. Penyebab terjadinya stunting karena kekurangan gizi dalam waktu lama, yaitu dalam 1000 hari pertama kehidupannya, yaitu semenjak anak masih di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, persalinan, saat pemberian ASI maupun EPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi. Walaupun kekurangan gizinya terjadi sejak bayi dalam kandungan atau pada masa awal anak lahir, tetapi stunting baru kelihatan dan bisa didiagnosis setelah anak berusia 2 tahun. Gimana cara mencegah stunting? Pencegahannya harus menyeluruh. Mulai dari remaja, kamu yang perempuan harus rajin minum tablet tambah darah. Paling enggak 1 tablet seminggu sekali. Untuk mempersiapkan diri saat hamil nanti biar nggak sampai anemia. Karena kondisi anemia pada kehamilan bisa menghambat pertumbuhan bayi. Ibu hamil juga harus rajin minum tablet tambah darah paling tidak 1 tablet setiap hari. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Rutin memeriksakan kehamilan minimal 6 kali, di mana minimal 2 kali diperiksa oleh dokter menggunakan USG. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. Memantau pertumbuhan balita di posyandu tiap bulan. Dan meningkatkan akses terhadap air bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini kata dokter tentang stunting. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus pada hari ini dengan tema yang menarik, yaitu implementasi sila kelima di Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan narasumber saya, yaitu Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, Pak Imam. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah berbicara mungkin soal kesehatan dan juga pendidikan, ini mungkin kita bergeser sedikit ke isu kemiskinan. Bagaimana Pak kondisi ataupun situasi berkaitan dengan isu kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, ini pertanyaan yang tajam juga nih Pak ya. Itu yang masyarakat mau tahu Pak. Jadi sebenarnya memang saya sepakat. Jadi seluruh pembangunan yang kita lakukan, infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, itu muaranya kan satu. Bagaimana angka kemiskinan turun. Jadi Lampung Tengah ini saat ini ada kurang lebih 10,37% masyarakat miskinnya. Jadi ini sudah cukup baik sekali karena ini di bawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Lampung, di tingkat Provinsi Lampung. Tetapi ini masih perlu upaya yang serius karena ini masih di atas nasional. Jadi kalau nasional itu sudah 1 digit, kita masih 2 digit. Masih 10,37, kurang lebih ada 140.000 lebih lah se-Kabupaten Lampung Tengah ini. Nah, ini target dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kita
tahun 2025 ini menuju 1 digit menjadi 9,95. Nah ini target kaitan dengan kemiskinan. Kemudian dari angka kemiskinan itu ada satu lagi yang disebut dengan kemiskinan ekstrim. Jadi mungkin yang bahasa mungkin agak ininya level bawahnya miskin. Jadi kalau miskin itu kurang lebih pengeluaran per kapitanya itu per bulan sekitar 500-an. Kalau miskin ekstrim 350 ribuan per bulan per orang. Jadi ini keraknya miskin. Nah ini Lampung Tengah ini ada sekitar sudah cukup baik sebetulnya di bawah 1%, 0,97%, dan terakhir kita lakukan evaluasi tinggal 0,73%. Nah sedikit lagi kita sekitar 12 ribuan se-Kabupaten Lampung Tengah. Nah ini yang kita akan bersama-sama tuntaskan karena memang ini selaras antara kemiskinan dengan tingkat pendidikan yang rendah, dengan akses terhadap dunia kerja, pengangguran. Ini satu rumpun nih, satu paket ini kan. Satu paket ya, yang biasanya komplit. kemiskinan ini juga disumbang dari angkatan kerja yang dia bekerja di rumah tangga, di keluarga, bekerja tapi tidak dibayar, membantu keluarga. Nah ini salah satunya juga. Kemudian pendidikannya di bawah SMP rata-rata. Kemudian juga tidak memiliki perlindungan sosial. Nah ini kurang lebih ada 14.000 se-Kabupaten Lampung Tengah. Ini yang coba kita tangani secara konvergen, secara bersama-sama, yang melibatkan Basnas, pimpin perbankan, dunia usaha, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Seluruh stakeholder Bisa terlibat, termasuk masyarakat juga, para donatur yang melihat. Nah ini dibutuhkan satu kebijakan, satu data. Nah kita dorong sehingga data itu bisa diakses seluruh masyarakat untuk bersama-sama peduli menangani kemiskinan ini. Karena ini isu yang cukup serius dan pemerintah mentargetkan di tahun 2024 ini 0% kemiskinan ekstrim. Kita masih 0,73%. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, tadi ada kalimat awal yang menarik ya, artinya kalau mungkin angka pendidikan kita baik, Ya. artinya mungkin itu bisa mengurangi angka dari kemiskinan yang ekstrim itu bahkan ya. Betul. Jadi semuanya saling berkaitan Ya. itu tadi. Menarik sekali berkaitan dengan pendidikan. Lalu apa mungkin target kedepannya oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan pendidikan itu seperti apa? Ya, yang pasti kita ingin menaikkan harapan lama sekolah, menaikkan rata-rata lama sekolah. Kemudian yang kedua, kita ingin generasi muda Lampung Tengah ini tidak hanya mengenyam pendidikan, tetapi mereka siap menghadapi tantangan global hari ini. Artinya digitalisasi, teknologi, kemudian globalisasi. Nah, bagaimana generasi muda kita ini siap dengan tantangan-tantangan itu, memiliki skill, memiliki attitude yang baik juga. Nah, ini dunia pendidikan diharapkan bisa menjawab tantangan itu ke depan. Baik, jadi juga termasuk digitalisasi karena Ya. kita memang masuk di era itu Era ya, digital. mau kita sebaca. Baik, mungkin boleh terkait dengan harapan ke depannya Pak, ya kan seperti apa untuk pendidikan, baik kesehatan maupun perlindungan sosial yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Ke depan tata kelola pemerintahan ini sudah berubah. Artinya pemerintahan hari ini, pemerintahan yang baik itu bukan pemerintahan yang menyediakan semua hal yang diperlukan masyarakat, tapi pemerintahan yang bisa kolaboratif dengan banyak pihak sehingga bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, harapan kami dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap isu-isu yang kita bahas, pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, ini bisa semua pihak untuk ikut berkolaborasi, termasuk juga dari organisasi kemasyarakatan. Selama ini juga sudah berkolaborasi sebenarnya, media massa, LSM, kemudian pimpinan perusahaan, perbankan. Nah, ini bagaimana kita bisa menuntaskan bersama-sama isu-isu persoalan pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Harapan kita satu, ke depan masyarakat Lampung Tengah bisa lebih maju, lebih sejahtera, lebih bahagia. Lebih bahagia, penutup yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi artinya kesehatan nomor satu, kemudian pendidikan Ya. juga, itu juga adalah suatu hal yang penting. Ya. Mungkin
Terakhir Pak, ada yang mau disampaikan mungkin kepada masyarakat kita soal pentingnya pendidikan, karena itu berkaitan juga untuk mengurangi angka kemiskinan. Iya, baik. Ini satu hal yang cukup mendasar ya, sebuah impian bagaimana secara global Indonesia sedang menyambut generasi muda Indonesia Emas 2045 yang titik puncaknya ada di 2030. Bagaimana generasi muda kita ini bisa mengambil peran yang optimal dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu ya, pesan saya untuk seluruh masyarakat Lampung Tengah, bagaimana kita menyiapkan generasi penerus kita, estafet kepemimpinan bisa berjalan dengan baik. Itu caranya ya, bagaimana kita menyiapkan anak-anak muda yang punya kompetensi yang baik, punya attitude yang baik, punya akses pendidikan yang baik. Ya, kita dorong anak-anak muda kita supaya mengenyam pendidikan, memaksimalkan usia mudanya, bagaimana dia bisa mengembangkan diri sehingga ke depan kita bisa mewariskan Lampung Tengah ini yang kita cintai ini lebih sejahtera lagi. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Imam untuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat hari ini dan juga untuk program dialog khusus pada hari ini. Terima kasih banyak, senantiasa sehat selalu. Dan itulah tadi pemirsa dengan tema kita hari ini, yaitu implementasi sila kelima di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu harapan terbesarnya seluruh program dari pemerintah untuk masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi suatu kolaborasi yang apik sehingga dapat mencapai tujuan baik di dunia kesehatan, pendidikan maupun perlindungan sosial. Yaitu tadi, tidak terasa sudah 30 menit saya bersama dengan program dialog khusus menemani Anda. Terus saksikan dialog khusus hanya di Davika TV. Saya Fida Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.